Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Iza Maulana, NIM 1704411000056. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya mengenai analisis sentimen reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai penghapusan ujian nasional pada Twitter menggunakan metode Recurrent Neural Network. Materi yang akan saya sampaikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat, rancangan arsitektur, dan penelitian sebelumnya. Pada era digital seperti ini, penggunaan internet bisa memberikan dampak terhadap penggunaan media sosial. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 melakukan survei pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta pengguna dari populasi sejumlah 260 juta jiwa. Dalam data survei ini dinyatakan bahwa ada dua alasan orang Indonesia menggunakan internet. Dua alasan tersebut adalah komunikasi lewat pesan dan media sosial. Twitter merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan satu tempat atau media untuk berekspresi, berpendapat tentang berbagai macam topik Twitter sendiri. Pada Twitter sendiri itu memiliki karakteristik dan format simbol yang unik atau memiliki aturan khusus. Pengguna Twitter hanya bisa memposting konten dan membaca konten dengan batas 140 karakter. Konten tersebut sering disebut tweet. Di Indonesia, Twitter merupakan salah satu media sosial yang ramai dipergunakan oleh orang Indonesia. Di sini saya akan melakukan sebuah analisa sentimen. Apa itu analisa sentimen? Analisa sentimen yaitu merupakan proses memahami, mengekstrak, dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam suatu kalimat opini. Informasi dari sebuah opini tersebut apakah memiliki sentimen positif, sentimen negatif, atau netral. Latar belakang saya, menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020 dan 2021. Penentuan kelulusan peserta didik ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar guru. Jadi, dari surat menteri ini, ujian nasional akan digantikan oleh ujian sekolah. Rumusan masalah. Di sini saya ingin membuat bagaimana hasil sentimen terhadap reaksi masyarakat mengenai kebijakan pemerintah saat ini, yaitu penghapusan ujian nasional dengan menggunakan metode Recurrent Neural Network. Di sini untuk datanya saya akan mengambil dari tweet-tweet masyarakat Indonesia mengenai penghapusan ujian nasional. Tujuan penelitian ini yang pertama mendapatkan hasil sentimen positif dan negatif reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai penghapusan ujian nasional. Yang kedua, mengklasifikasikan sentimen pada data tweet menggunakan metode Recurrent Neural Network. Manfaatnya yaitu mengetahui cara mengklasifikasi sentimen menggunakan metode Recurrent Neural Network dan mengetahui hasil akurasi menggunakan metode Recurrent Neural Network. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu data yang diambil hanya tweet
tentang kebijakan pemerintah mengenai penghapusan ujian nasional berjumlah 1000. Yang kedua, data yang diambil harus berbahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan metode Recurrent Neural Network. Di sini, metode Recurrent Neural Network merupakan salah satu bagian dari area machine learning yang berbasis ekstraksi fitur dari sebuah data secara lebih rinci. RNN ini perkembangan dari jaringan saraf tiruan yang arsitekturnya hampir sama dengan multi-layer perception. Pada pemrosesan input RNN ini dilakukan kata demi kata, yang inputnya itu disimbolkan oleh simbol X ini. Kemudian hasil outputnya berupa H. Nanti hasil input kata ini nanti akan diproses, kemudian menghasilkan hasil output sentimen. Untuk rancangan arsitektur. Rancangan arsitektur di sini saya akan membagi dataset yang 1000 dataset itu saya bagi 70% dan 30%. 70% untuk data training, 30%-nya untuk data testing. Pada data training di sini ada namanya proses preprocessing. Di sini data training akan di preprocessing dulu. Jadi kata-kata itu di hurufnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Itu dikonvert menjadi huruf kecil semua. Setelah itu kan pada tweet itu ada simbol, ada emotion, ada tanda baca, titik, petik, itu dihilangkan melalui proses filtering. Setelah itu ada proses word normalization, yaitu proses untuk mengubah kata yang tidak baku menjadi baku. Di Indonesia orang-orang kalau bermedia sosial sering tidak menggunakan kata-kata baku. Untuk itu perlu diubah atau dihilangkan menggunakan proses word normalization ini. Setelah itu hasil kata baku tanpa huruf berulang ini akan masuk ke proses tokenisasi. Pada tokenisasi ini memisahkan antara kata per spasi. Jadi nanti bisa dipecah-pecah. Setelah itu masuk ke proses stop removal. Stop removal bukan menghapus atau menghilangkan kata yang tidak penting. Jadi proses stop word removal ini untuk menghapus kata yang tidak penting seperti pokoknya data yang tidak bermakna. Setelah itu ditambahkan token aspek. Setelah penambahan token aspek ini akan dibangun sebuah kamus data yang banyak. Setelah kamus kata telah terbuat, maka masuk ke proses encoding. Pada neural network dibutuhkan namanya encoding, merubah data menjadi angka. Di sini saya akan memakai encoding one hot encoding. Setelah proses encoding selesai, barulah masuk ke proses RNN. Pelatihan RNN ini saya menggunakan framework PyTorch dengan menggunakan layer LSTM. Untuk yang data uji yang sebanyak 30% dari 1000 dataset ini mengalami seperti prosesnya hampir sama dengan proses preprocessing, mengalami scaffolding, mengubah kata menjadi huruf kecil, kemudian filtering, menghilangkan simbol, tanda baca, dan emotion, kemudian word normalization,
kata baku tanpa huruf berulang, tokenization, stop removal, penambahan token aspek, dan encoding menggunakan one hot encoding. Kemudian baru dilakukan pengklasifikasian sentimen berdasarkan aspek RNN. Setelah pengklasifikasian sentimen ini, maka ada perhitungan hasil akurasi, yaitu evaluasi pengujian performa. Di sini tidak hanya akurasi, namun ada recall, precision, dan F1 score. Baru nanti akan ditampilkan dalam bentuk dashboard. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Listaria dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang meneliti tentang analisis sentimen Twitter terhadap bom bunuh diri di Surabaya 13 Mei 2018 menggunakan pendekatan support vector machine. Opininya sebanyak 2042 tweet dengan mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif, dengan hasil akhir sentimen negatif sebanyak 1921 tweet dan hasil positif sebanyak 121 tweet dengan tingkat akurasi 100%. Penelitian kedua, Ira dan Zulfa beserta Edi Winarko pada tahun 2017 melakukan penelitian sentimen analisis tweet berbahasa Indonesia dengan metode Deep Belief Network, membandingkan tingkat akurasi 3 metode, yaitu Deep Belief Network, Naive Bayes, Support Vector Machine, dengan hasil Deep Belief Network sebesar 93%, sedangkan akurasi Naive Bayes 79%, kemudian Support Vector Machine tingkat akurasinya 92%. Penelitian Yonatan Sari Mahardika dan Eri Zuliarso pada tahun 2017 mengenai analisis sentimen terhadap pemerintahan Joko Widodo pada media sosial Twitter menggunakan algoritma Naive Bayes, menggunakan data Latte 300 dan 100 data uji. Terdapat hasil akurasinya itu 97%, kemudian hasil true positifnya 49, true negatif 48, false positif 1, false negatif 2. Kemudian penelitian Hans Juwito dan kawan-kawan pada tahun 2019 yaitu sentimen Twitter bahasa Indonesia berbasis word to fact menggunakan Deep Convolutional Neural Network, membandingkan metode CNN dan Naive Bayes dan Support Vector Machine. Diperoleh sentimen positifnya 419, sedangkan sentimen negatifnya 453, sentimen netralnya 127. Deep Convolutional Network diperoleh jumlah filter ukuran 50 dengan rata-rata nilai akurasinya 65,43. Pada 3 sentimen label 73% dan 2 sentimen label. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.